Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Eh, Perkenalkan nama saya Anbal Nur Iskandar. Eh, Kalau kita ngomongin soal ilmu komputer, masih banyak loh yang mikir kalau keseharian kita itu cuma duduk di pojokan gelap, pakai jaket hoodie, natap layar hitam, yang penuh tulisan hijau, dan ngetik kode sendirian kayak hacker di film-film. Tapi hari ini saya mau mematahkan mitos itu dengan membahas realitas sebenarnya dari dunia kita, khususnya di bidang software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Em, Coba kita bayangkan aplikasi yang hampir tiap hari kita pakai, misalnya Gojek. Waktu lagi hujan deras atau perut lapar, kita tinggal buka HP, pesan GoFood, dan tiba-tiba ada driver yang datang bawa makanan kita. Eh, Kelihatannya sepele dan magic banget kan? Tapi di balik layar HP dan di balik layar HP kita itu, kenyamanan itu tidak muncul begitu saja. Ada proses yang cukup panjang dan berlapis, dan juga cukup rumit yang namanya software engineering. Eh, Terus apa sih bedanya sekedar coding biasa sama software engineering? Gampangnya begini, nulis kode itu ibarat kita lagi menyusun batu bata, sedangkan software engineering itu adalah ilmu merancang dan membangun sebuah kota metropolitan, yang tentunya kita tidak mungkin bisa membangunnya sendirian. Eh, Dalam praktiknya seperti di tim pengembangan Gojek misalnya, kita itu butuh ekosistem kerja yang solid. Eh, Misalnya ada rekan yang fokus di bagian front end-nya, tugasnya itu memastikan tombol pesan makanannya gampang dipencet, animasinya mulus, dan usernya itu tidak bakalan kebingungan kalau pas pertama kali buka aplikasinya. Eh, Terus ada juga tim back end eh, yang harus memastikan data dari ribuan restoran dan jutaan transaksinya itu berjalan lancar tanpa bikin servernya tumbang. Lalu ada otak juga yang dibalik itu semua. Di sebuah sistem besar, biasanya itu ada engineer yang khusus menangani artificial intelligence atau kecerdasan buatannya. Dia itulah yang merancang algoritma pintar supaya pesanan kita itu langsung diteruskan di driver yang terdekat, bukan driver yang jaraknya beda kota. Nah, coba bayangkan kalau ketiga peran ini dikerjakan sendiri-sendiri, ya, sibuk dengan codingnya masing-masing tanpa koordinasi dengan yang lainnya. Eh, Pasti itu aplikasinya bakalan hancur lebur. Makanya, walaupun tiap hari kita berurusan sama kode dan algoritma kompleks, skill yang paling mahal di software engineering itu justru komunikasi interpersonalnya. Eh, Seorang engineer AI yang harus bisa mengobrol dan berdebat sehat dengan tim backend soal data apa saja yang bisa ditarik. Tim backend juga harus selalu sinkron dengan front end-nya. Dan yang paling penting dari semuanya itu kita sebagai software engineer harus punya empati kepada pengguna. Uh, Coba kita kembali ke contoh Gojek tadi. Kalau kita bikin algoritma driver yang super canggih, tapi aplikasinya bikin baterai HP driver itu cepat habis atau tampilannya bikin bingung, uh, orang tua yang mau pesan tampilannya bikin bingung itu orang tua yang misalnya orang tua yang mau pesan ojek, uh, ya produk itu bisa dibilang gagal karena tidak memenuhi kenyamanan pengguna. Nah, disinilah letak empati digital itu. Kita menciptakan teknologi untuk menyelesaikan masalah manusia dan mempermudah hidup mereka, bukan sekedar ajang pamer seberapa jago kita menulis sebuah kode yang rumit. Jadi sebagai penutup, software engineering itu bukan cuma menguasai bahasa pemrograman terbaru atau pakai framework yang lagi tren. Ini murni tentang memecahkan masalah nyata melalui kolaborasi manusia. Eh, Tantangan kita ke depannya di ilmu komputer adalah bagaimana kita terus bekerja sama, saling memahami, dan menciptakan sistem perangkat lunak yang andal, efisien, dan tentunya memberi dampak positif ke masyarakat luas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.